Pak Ci yang masuk kat perairan saya gitu atau apa gitu kan. Jadi intinya petugas itu ya sesuai dengan tugas yang mereka instruksi yang mereka terima. Okay. Halo Sobat Teknik, hari ini saya bersama Mas Milzam. Halo. Saya hari ini akan bicara soal batas maritim nih. Oke. Ya, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Oke. Mas Milzam boleh kenalan dulu deh. Oke, nama saya Muhammad Milzam Muharram, saya mahasiswa S2 di Teknik Geomatika. Oke. Baik. Ini teman-teman sebenarnya ini nggak ada setting-setting ya. Ini alami. Jadi kita sedang mencoba sebenarnya bagaimana kalau kuliah itu kita bentuk jadi podcast. Siap. Gitu. Jadi Mas Milzam ini kebetulan salah satu peserta dari kuliah saya. Hari ini kita akan bicara soal ini, Milzam, batas maritim Indonesia. Oke, tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu sebuah kasus ya. Oke, di tahun udah lama nih sebenarnya, 2011 ya. Coba diperhatikan di sini. Ini ada kapal Indonesia punya. Oke. Kemudian patroli di situ, patroli. Nah, kemudian di situ melihat ada 2 kapal berbendera Malaysia. Patroli kita ini yakin ini kapal Malaysia ada di perairan Indonesia. Oke. Makanya kemudian ditangkap tuh. Nelayan itu ditangkap dan mau digiring ke Indonesia nih, ke Pelabuhan Belawan sini. Nah, terus digiring kan. Nah, pas kemudian digiring apa yang terjadi? Ada helikopter Malaysia datang. Menghentikan gitu. Stop katanya, jangan dibawa ke Indonesia karena 2 kapal itu adalah kapal Malaysia yang beroperasi di perairan Malaysia. Lihat bedanya sini kan? Jadi si petugas Indonesia yakin itu di air Indonesia. Petugas Malaysia yakin itu di Malaysia. Itu di perairan Malaysia. Intinya gitu. Tapi yang terjadi kemudian adalah petugas kita itu tetap bersikukuh. Tetap diajak nih, tetap digiring ke Pelabuhan Belawan gitu kan. Tapi menarik kemudian helikopternya begitu mendekat, tiba-tiba berhenti, terus pulang. Menarik kan? Nah, saya akan hentikan dulu di sini apa yang terjadi sebenarnya gitu. Nah, nanti kita akan bahas itu apa sih di balik semua itu. Oke gitu ya. Itu baru satu kasus perbatasan. Nah, sekarang mari kita lihat. Indonesia itu punya, masih ingat nggak? Punya berapa negara tetangga kita? Ada 10 gitu. 10 kita. Jadi India, Thailand, Malaysia gitu ya. Kemudian ada Vietnam di situ, Singapura juga tentunya. Kemudian Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, Timor Leste. Total ada 10. Jadi bayangkan tadi dengan Malaysia aja ribet kayak gitu kan. Kita punya tetangga 10 sekarang. Nah, ini kita lihat nih. Akan secara singkat kita lihat di mana saja ada batas maritim yang perlu kita tetapkan dengan tetangga, dengan 10 negara tetangga tadi, gitu ya. Itu batasnya ada yang sudah tuntas, ada yang belum tuntas, gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita juga tahu nanti bagian pembagian laut dan segala macam, gitu ya. Kita tidak akan bahas detail banget sih, tapi intinya mau mengatakan bahwa Indonesia itu punya berapa tadi? 10 tetangga. Itu intinya yang mau kita cerita. Nah, mari kita sekarang lihat. Ini adalah pembagian laut kita. Kemudian di situ ada landas kontinen yang kita pelajari juga kemarin tuh. Di situ juga ada dan seterusnya. Jadi intinya urusannya cukup rumit lah gitu ya dengan 10 tetangga itu. Mari kita lihat satu-satu sekarang. Nah sekarang di sini. Ini dengan ada Indonesia di Sumatera itu, berarti tetangga sebelah timurnya itu Malaysia. Ada Thailand nanti di utaranya, kemudian ada juga Vietnam di sini ya. Nah, yang mau saya ceritakan adalah pertama, apakah Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Vietnam itu sudah punya batas maritim? Nah jawabannya adalah sudah. Jadi dia ini, nah lihat ya. Itu batas dengan Malaysia. Kemudian berikutnya adalah ini dengan Malaysia juga nih. Ya.
itu juga dengan Malaysia. Bisa kelihatan kan? Oke, kalau ini kan yang kanan ini adalah di Kalimantan nih. Kalimantan. Ya kan? Seperti Malaysia yang bagian timur ya. Itu dengan Malaysia. Ada juga batas dengan Vietnam. Yes. Betul, dengan Vietnam itu. Habis itu ini dengan Thailand. Oke. Udah ya. Oke. Habis itu dengan India. Nah, banyak orang nanya, kok bisa India? Ya kan? Iya. Karena di situ ada pulau-pulau kecil yang ternyata bagian dari India. Pulau India kan jauh banget sebenarnya di utara. Oke. Nah, yang menarik adalah yang saya sampaikan ini. Ini kita lihat ya, apa namanya, legendanya ya. Yes. Kelihatan itu ya? Ya, tahun-tahunnya. Tahun-tahunnya betul. Oke. Ya. Nah, ini kan mulai tahun 69 sampai tahun 78 tuh kan. Oke. Tapi yang menarik adalah ternyata batas yang kita tunjukkan di sini itu adalah batas yang membagi dasar laut aja. Oh. Belum kolom lautnya, Pak. Belum kolom airnya, belum kolom laut betul. Oke. Berarti baru kita ngomong landas kontinen. Oke. Bukan ZTE-nya. ZTE-nya. Oke. Ya, Bang ya. Baik. Jadi itu adalah batas Indonesia dengan negara tetangga yang di dasar laut. Oke, itu berarti konteksnya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang tadi, kalau ingat tadi yang di Selat Malaka tadi, itu kan berarti kalau kita bandingkan ke sini, ini kan berarti yang dibatasi sebenarnya baru landas kontinen. Oke. Atau dasar laut aja kan gitu. Ya. Dasar laut saja. Makanya nanti kita lihat terus air lautnya gimana kan gitu. Nah, jadi ini not the water column ya, hanya the seabed. Oke. Nah, mari kita bawa ke sini sekarang. Yang tadi bermasalah di depan itu. Berarti kita harus lihat dulu nih sebelum melihat tadi kapalnya ada di mana, kita harus plot dulu nih batas maritim yang sudah ditetapkan di mana tuh. Kan tadi tahun 69 itu kan. 69. Oke. Ada di situ. Oke. Kalau menurut Milzam ini lebih dekat kemana garis ini? Ini lebih dekat ke Indonesia. Ya? Lebih ke Indonesia kan gitu ya. Oke, ini landas kontinennya nih. Berarti kan belum ada batas untuk air lautnya atau ZTE-nya. Gitu kan. Nah, kemudian berarti kan masing-masing negara ini harus mengusulkan maunya di mana gitu kan. Nah, ini adalah usulan Indonesia. Untuk batas ZTE, untuk batas air lautnya. Ini kita ulangi sedikit nih biar teman-teman yang tidak mendalami ini. Jadi yang merah itu adalah batas yang membagi dasar laut. Yang kuning itu batas yang membagi air laut. ZTE kan. Beda garisnya. Oke. Keinginan Indonesia tuh di situ kira-kira gitu kan. Yang kuning. Yang kuning. Kalau kita tebak, kira-kira Malaysia mau nggak pakai itu? Kalau secara logika sih sepertinya menolak ya. Karena mereka udah dapat yang merah dulu. Yang merah gitu, guys. Nah, ternyata Malaysia maunya di mana? Maunya di sebelum kita sebelum kita ngeliat itu ya, kita lihat yang lain dulu. Sekarang saya tanya ulang lagi nih. Yang kuning itu lebih dekat ke mana? Ke Malaysia. Oke. Mari kita lihat benar nggak dia lebih dekat ke Malaysia kan? Indonesia itu kan negara kepulauan, masih ingat ya? Yes. Yang artinya Indonesia memiliki garis pangkal kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau keluarnya kan. Nah, itu garis pangkal Indonesia tuh. Ya kan? Sedangkan Malaysia bukan negara kepulauan. Berarti kan garis pangkalnya garis pangkal normal. Mengikuti garis pantai kan. Itu dia. Oke. Sehingga kalau kita lihat sekarang yang garis kuning itu, kita ukur, ternyata jaraknya sama tuh. Ya kan? Berarti kalau secara visual sebenarnya dekat ke Malaysia, tapi kalau diukur tidak. Dan itu adalah garis tengah. Jadi usulan Indonesia terhadap garis itu, bagi Indonesia itu garis tengah dan itu adil. Jadi kita bukannya kemaruk mau lebih banyak, kita ini adil gitu. Cuman secara kenapa jadi kesannya lebih dekat ke Malaysia? Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Punya garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan. Jadi mengukur garisnya itu dari garis pangkal kepulauannya, bukan dari garis pantainya. Oke. Ya, masuk akal kan? Masuk. Ya. Jadi intinya nih, kalau kita bilang ya usulan Indonesia ini masuk akal. Ya kan? Oke. Tapi intinya di mana Malaysia maunya? Kan gitu sekarang. Di situ.
Sama dengan landas kontinen. Sama dengan landas kontinen. Oke. Secara di luar soal hukum ya, kita bisa mengerti sebenarnya kenapa dia mau di situ kan. Kan udah ada garis batas dasar laut, udah ada. Ya udah tinggal pakai itu aja. Kenapa buat yang baru? Kenapa yang baru gitu kan. Artinya logikanya gitu. Cuman kan kalau kita disuruh membahas ini secara ilmiah, Oh, oke. kan secara ilmiah dan legal gitu ya. Masih ingat nggak? Batas maritim itu kan kalau ZTE kan pasal 74 tuh. Coba ya 74. Itu kan intinya adalah untuk mencapai solusi yang adilan. Kan? adilan ya. Adil. Ya, Jadi ya. adil kan? Ya. Kan dibilang harus adil, Hmm. bukan harus praktis. Oh, Ya iya, kan? iya, iya, iya. Kalau mungkin Malaysia mikirnya practical solution ini. Praktikal solusi. Karena garis membagi dasar laut dengan air laut akan sama. Akan sama. Tapi kan perintah Untuk UNCLOS tidak begitu. berkeadilan. Berkeadilan. Oke. Itu ini ya, itu adalah cara kita melihat sesuatu. Oke. Tapi intinya apapun itu Hmm. berarti ruang ini ada yang diinginkan oleh sama-sama. Indonesia pengen, Malaysia pengen, di situ dia. Oke, kan. Warna kuning. Oke. Ya. Berarti itu tumpang tindih kan. Yes. Ya, ya, ya. Oke. Ya, ya. Nah, karena tumpang tindih berarti Indonesia kan mau di situ. Malaysia juga mau di situ. Hmm. Makanya, nah sekarang mulai nih yang tadi. Indonesia mengirimkan patroli ke situ. Oke. Benar menurut Betul. Indonesia. Oke. Kan gitu kan ya. Karena saya ingin menegaskan klaim saya di Klaim saya kawasan di kawasan kuning itu. kuning. Tapi Malaysia di sisi yang lain gimana? Nelayan. Kirim nelayan ke situ. Benar juga. Benar juga. Ya kan? Iya, iya, Karena iya. mereka memang ingin menegaskan klaim juga Klaim itu. juga di situ. Oke. Kan gitu. Tapi menarik kan kalau kita patroli gitu ya. Iya. Dapat perintahnya kan jelas. Jelas. Kalau nanti ada apa kan di sini tangkap kan Tangkap. gitu. Makanya kemudian dia carilah ke situ kan gitu kan ya. Kemudian mau ditangkap dibawa ke pelabuhan Belawan. Lawan. Oke. Tapi yang menarik adalah petugas Malaysia datang. Datang. Nah sekarang kita tahu kenapa kok petugas mereka datang nyetop. Ya memang perintahnya untuk mereka juga begitu. Sama. Sama. Ya, ya. Lindungilah nelayan yang ada di Jadi, perairan ini. perairan. Karena ini adalah klaim kita. Oke. Ya, ya. Kan ya, gitu. ya, ya. Ini tinggal Hmm. apa namanya? Ya semuanya benar lah gitu ya, Ya, menurut ya. perspektif masing-masing. Tapi yang menarik kemudian kan dia begitu nah yang menarik sekarang gini, begitu digiring ke pelabuhan Belawan, Belawan. berhenti kan ya kan? Yes. Di area Kembali. tambahan. Iya, iya. Bukan tambahan kalau ini malah. Oh, oke. Laut teritorial. Laut teritorial. Oh iya. Iya kan? 12 mil. Oke. Karena laut teritorial kan Atas sampai udara. sampai udara. Ah, oke. Jadi dia merasa itu kayak tembok gitu, makanya nggak bisa. Oke. Nah sekarang kita jadi tahu konteksnya gitu. Kenapa kok Oke. ada insiden itu gitu? Oh, Setelah kita pahami di konteks batas maritim. oke. Oke ya. Oke, oke. Mas Wilson kalau ada mau nanya atau apa Oke. komentar langsung aja boleh ya. Ya. Oke kita lanjut ya. Atau mau tanya? Berarti Ya. itu yang hijau Laut teritorial. laut teritorial. Ya Indonesia. Oke. Ya. Oke, oke. Oke. Gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Mungkin Lanjut, nanti oke, silakan oke. lah di sepanjang jalan aja nanti. Kita ulangi kalau sekarang kita lihat misalnya dulu kan Indonesia Malaysia udah bikin batas yang membagi dasar laut saja. Dasar laut. Landas kontinen kan. Landas kontinen. Ini dia. Oke. 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 Dasar lautnya aja. Lalu Indonesia dan Malaysia belum punya batas ZTE atau air laut. Oke. Tapi Indonesia punya usulan kan? Indonesia usulannya di situ. Ingat tadi kan? Oke, yang garis kuning tadi. Garis kuning tadi, Oke. ya kan? Oke. Garis tengah tuh guys. Garis tengah. Malaysia gimana? Sama dengan Sama dengan landas kontinen. garis kontinen. Maunya dia di situ, Oke. gitu kan? Oke. Nah kita bisa lihat sekarang di sini nih ada ruang yang pengen dimiliki dua-duanya, tumpang tindih, kan gitu? Oke. Udah kebayang sampai situ kan ya? Ya. Nah jadi kalau sudah di overlapping areas itu ya kalau misalnya katakan Malaysia datang ke situ ya kita bilang dia melanggar. Langgar. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita yang ke situ ya kita dibilang Sama. sama melanggar Melanggar juga. Ya kan? Oke. Nah, habis itu tapi yang seru nih misalnya kalau Oke. nah, Dua-duanya datang. yang petugas-petugas ketemu. Petugasnya ketemu. Ya kita akan bilang Anda memasuki perairan kami gitu kan. Oke. Nah, mereka juga pasti bilang yang sama tuh. Mungkin Oke. kalau pakai logat Ipin Upin tuh Pak Cik yang masuk ke perairan saya gitu atau apa gitu kan ya. Jadi intinya petugas itu ya apa Sesuai dengan sesuai dengan tugas yang mereka apa instruksi yang mereka terima. Oke. Nah sekarang kalau menurut Mas Gunsar nih ada pelanggaran nggak di situ?
Dua-duanya kalau dua-duanya Ya. ya melanggar ya Yang dilanggar adalah apa istilahnya? Keinginan, kan nggak ada kesepakatan. Iya, belum ada kesepakatan. Betul. Jadi kan sebenarnya menarik nih. Kalau bahkan kesepakatannya saja belum ada, Yes. kapan kita bisa nilai teman kita melanggar? Ya, itu. Betul nggak? Betul. Ini contoh nih, kalau kita bertetangga di rumah, pagar pekarangan lo belum ada. Oke. Misalnya, Oke. bisa kita bilang tetangga kita melanggar? Nggak ada pagarnya. Nggak ada pagar. Exactly. Kecuali di situ sudah ada pagar yang kita sepakati loh ya. Disepakati. Oke. Bukan batas yang kita inginkan, ini lain lagi. Klaim sepihak. Klaim sepihak. Oke. Sama-sama ya. Ya. Ini kira-kira gitu juga lah. Oke. Oke. Nah, berarti sekarang nih itulah yang terjadi Oke. antara Indonesia dengan Malaysia. Sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Oke. Di Selat Malaka itu belum punya batas untuk yang membagi air laut kita. Oke. Gitu. Berarti Pak, terlepas batas yang masih abu-abu ini, Ya. nelayan sementara ini masih ya sudah Oke. Nah, beraktivitas. Yang menarik tuh gini. Iya, Pak. Kan pertanyaannya kan gini. Ya. Kalau misal belum ada batas, Ya. terus gimana? Berarti secara praktis itu nelayan tuh rugi sebenarnya. Yes. Karena kemanapun mereka pergi gitu ya, padahal mereka tujuannya bisa katakan hanya untuk menghidupi dirinya, Ya. itu tiba-tiba dia diusir oleh petugas tetangga sebelah kan. Oke. Itu sebenarnya sama sih antara nelayan kita sama nelayan dia sama. Sama. Kita tidak hanya membela nelayan kita. Iya. Nah itu sebabnya biasanya di dalam batas maritim yang belum disepakati, Berarti ya. itu biasanya negara-negara itu ini berusaha membuat sebuah kesepakatan sementara. Oke. Ya, kalau di pasal 74 tuh ada tuh. Jadi kalau misalnya negara tidak berhasil menetapkan batas maritim, maka kedua negara itu harus berusaha mencapai satu provisional arrangement namanya. Professional arrangement. Ya, jadi jadi sementara lah. Sementara. Oke. Nah, Indonesia Malaysia sudah melakukan itu. Oke. Kan tadi kejadian 2011 tuh yang agak heboh tadi. Heboh ya. Tahun 2012 mereka udah bikin sebenarnya. Oh, setahun kemudian. Setahun kemudian bikin bahwa kalau nanti di situ ada nelayan Oke. dan ditemui oleh petugas itu di grey area itu, maka mereka tidak boleh diperlakukan secara tidak baik lah. Oke. Tolong nanti dikasih tahu persuasif. Oke. Dikasih tahu saja untuk meninggalkan tempat itu. Jadi tidak boleh ditangkap. Oke. Udah lumayan. Nah, ada Udah lumayan progres. kesepakatan sementara. Ya, kesempatan sementara. Tapi itu kan tidak berarti kita udah selesai urusannya karena Belum. batas tetap Terus berjalan. tetap berjalan dan negosiasi terus berjalan. Oke. Oke. Tapi yang lucu di sini kan sebenarnya Indonesia bukan lucu sih, yang agak menarik mungkin orang pikir. Kok Indonesia mau garis batasnya beda untuk air laut beda dengan Landas kontinen. kontinen atau dasar laut kan gitu. Dasar Ya. laut. Itu sebenarnya bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Memang Oke. secara hukum itu boleh gitu ya. Nah, ini kita sekarang lihat yang sudah berjalan Oke. di Indonesia dengan Australia. Ya. Oke. Oke. Kita lihat ada contoh di situ gitu maksudnya yang sudah berjalan. Indonesia Australia itu sudah menetapkan batas dasar laut itu tahun 70-an lah. 1970. Oke. Ya, itu dasar laut. Oke. Clear ya? Sudah sepakat. Udah sepakat. Untuk air laut Ya. udah sepakat juga. Dan menariknya air lautnya itu nggak sama tapi di sebelahnya. Oke. Ini tahun 97. Tahun 97. Ini bukan usulan, udah kesepakatan. Sudah kesepakatan. Bisa lihat kan ininya kan? Oke. Jadi sepakat untuk dasar laut, ya. Ya. Sepakat untuk air laut, ya. Kolom laut ya. Dan berbeda. Dan berbeda. Betul kan? Nah kalau ini sekarang kita ulik gitu ya. Ini kan kalau kita misalnya samakan garisnya dengan Dengan dasar laut, maka di ruang itu dasar lautnya punya Australia, Oh iya. terus kolom airnya punya Indonesia. Dan ini bukan lagi usulan, sudah kejadian. Kejadian. Dan udah disepakati. Sudah disepakati. Oke. Bisa kebayang dong. Ya. Nah ini sekarang oke. Soal batasnya kita sudah oke nih. Sudah oke. Jadi kalau kita lihat, kalau kita masih ingat tuh pelajaran perbatasan itu kan ada 4 lingkaran tuh. Ya. Alokasi udah selesai. Oke. Delimitasi, Oke. demarkasi udah juga. Yes. Tinggal yang terakhir nih, administrasi. Pengelolaannya gimana? Termasuk pengelolaan aktivitas di dalam perbatasan itu sendiri. Di lingkaran terakhir yang sekarang kita bicaranya. Contohnya misalnya pemanfaatan kekayaan laut. Ya. Kalau di situ ikan, nah ikannya punya siapa? Indonesia. Oke. Ada ZEE-nya Indonesia. Oke. Nah, ini kalau ilustrasi guyonnya nih ya, kalau ikannya punya paspor tuh
Oke, paspor warna hijau. Pasti Oke. ini pasti bukan PNS nih. Oke. WNI biasa. Ini biasa. Oke. Kalau PNS biru ya. Nah, itu berarti ikannya punya Indonesia tuh. Oke. Clear kan? Clear. Apalagi migas punya siapa? Migas Australia. Australia. Landas kontinen. Landas kontinen kan, Oke. gitu kan. Nah, banyak orang nggak ngerti itu biasanya adalah teripang, mentimun laut, Yang menempel di dasar laut. nempel dasar laut. Nah, itu ternyata punya apa? Itu punya Australia ternyata. Oke. Karena dasar lautnya Punya Australia. punya Australia. Oke. Jadi namanya spesies sedentar. Ini bahasa resminya tuh di pasal 77 dibilang Oke. kalau ada spesies Oke. yang ketika siap panen, ini ketika siap panen ya. Kita tidak ngomongin spesies itu ketika dia kecil remaja ya. Kecil berarti siap panen ya? Ketika dia siap panen, Oke. itu kalau dia hidupnya nempel di dasar laut, Oke. itu berarti dia punya dasar laut. Oh, Paham kan? oke, paham. Karena dasar lautnya punya Australia, Maka maka dia punya Australia. oke. Oke. Nah, sekarang yang menarik kan, kita boleh mancing ikan di situ. Yes. Di Indonesia boleh mancing ikan di situ kan tadi kan. Oke. Kalau nggak sengaja Menanggap menangkap teripang, riba. melanggar hukum internasional. Oke. Karena sudah jelas batas kolom air sama Dasar lautnya. dasar lautnya. Iya. Jadi bayangkan kalau nelayan kita datang ke situ kan mereka taunya boleh nangkap ikan, Iya. tapi nggak sengaja nangkap teripang. Nangkap teripang. Sengaja nggak sengaja lah ya, terserah. Jangan. Melanggar hukum ya. Oke. Apalagi nelayannya nggak pernah ikut kuliah kita. Gitu kan. Nah, oke. Jadi intinya, bolehkah batas air laut Dasar laut. dengan batas dasar laut yang beda? Boleh. Boleh. Pasalnya mengatakan memang tidak harus sama. Tidak harus sama. Oke. Faktanya kita dengan Australia juga sudah bersepakat. Oke. Oke, jadi kalau kita usulan kita dengan Malaysia kemarin, ya sah usulan kita. Sah. Ya tinggal dia setuju apa enggak itu hal yang lain kan. Hal yang lain negosiasinya. Ya, dan kita udah punya praktik yang jelas ada. Oke. Nah, yang lain sekarang Oke. di Ambalat pernah dengar mungkin ya. Ya. Ambalat itu kayak Ambalat. apa? Intinya sih gini, mungkin kalau kita lihat dari agak awal sedikit, Indonesia dengan Malaysia itu Oke. kita kan berbatasan darat, Ya. betul? Betul. Di Pulau Borneo atau Borneo, Kalimantan. Kalimantan. Nah itu dia batas daratnya, ujungnya. Ingat kelihatan nggak itu? Ya. Jadi kelihatan nggak itu ada pulau kecil di kanan itu, Terpotong. yang putih, terpotong jadi Oke. dua. Itu namanya Sebatik, Sebatik. Oh, Pulau Sebatik. Pertanyaan sekarang, terus batas maritimnya kemana? ke arah mana? Oh. Ke arah mana kan? Kan belum disepakati. Oke. Oke. Nah, walaupun belum disepakati, sejak tahun 66 Indonesia itu sudah mengeksplorasi dasar laut di sana. Oh, blok. Oh, blok Ya, minyak. Oke. blok minyak. Oke. Namanya JAPEX, JAPEX. Japan Exploration. Lanjut lagi ya. Oke, tahun 70 Tahun 70 kan di situ tuh. Oke. Jadi Indonesia tuh merasa Indonesia punya Indonesia nih. punya Indonesia. Ya. Oke. Tapi kan sebenarnya memang belum ada batas kan sebenarnya. Belum ada batas. Belum ada batas dengan Malaysia. Tapi kan Malaysia tidak protes juga. Oke, tidak ada Ya, Artinya tidak ada perlawanan segala macam. oke. Sehingga berarti Indonesia merasa, ya udah karena saya eksplorasi di situ dan, Oke. dan Malaysia tidak protes ya berarti aman, aman. gitu kan. Sampai kemudian di tahun 79 Oke. Malaysia mengeluarkan peta seperti itu. Mengeluarkan peta. Oke, Malaysian Claim tahun 79. Ya. Pertanyaan kan sekarang kalau kita lihat dari sisi tadi ya, kan kita udah klaim dulu. Kok sekarang Malaysia mengklaim Mengklaim apa yang sudah pernah kita klaim? ya. Oke, dari sisi itu kita bisa melihat oh Malaysia salah mungkin gitu ya. Ah, Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain lagi, kan sebenarnya yang dilakukan Indonesia dan Malaysia itu sama aja. Sama-sama mengklaim sepihak kan. ya, sepihak. Cuman kita duluan gitu aja bedanya. Kita duluan. Ya kan? Karena kan belum ada kesepakatan Iya. di mana batasnya kan gitu. Nah, tapi begitu dia mengeluarkan peta tahun 79 itu kita protes. Oke. Tidak hanya kita, Filipina dan segala macam juga protes. Protes. Salah satu yang kita protes adalah ini kan Pulau Sipadan Likitan lihat ya. Ya, sebenarnya kita. Dulu tuh kan masih sengketa. Iya, Kalau sekarang kan udah pasti milik dia. udah punya. Dulu masih disengketakan, dia sudah menetapkan garis di sini. Ya kan? Oh, Artinya dari dulu pun dia anggap tuh sudah punya Malaysia. udah punya Malaysia. Wajar tahun 79 kita nggak happy kan. Karena kan belum disepakati Belum kok. disepakati. Nah, kayak gitulah ya. Terus kemudian berikutnya adalah Indonesia tetap nih tahun 97 bikin lagi blok di situ Oke. gitu ya. Nah, yang menarik tuh gini, tahun 98 Indonesia bikin blok, kok seakan-akan ngikutin Ikutin garis garis batas yang yang diajukan Malaysia. Yang diajukan Malaysia. Oke.
kok bisa ya, bingung tuh kenapa kok bisa gitu ya. Tapi untungnya di tahun ini adalah posisi Indonesia dari dulu 4 derajat 10 menit. 10 menit, yes. Berarti semua yang ada di selatan itu Indonesia. begitu anggapan kita. Nah itu tahun 99 bikin Ambalat. Nah waktu itulah muncul pertama kali istilah blok Ambalat. Nah, jadi Ambalat itu ada blok sebenarnya, blok dasar laut gitu. Oke, dan juga tahun 04 blok Ambalat Timur. Ini yang sempat rame ya, blok Ambalat. Ambalat lah gitu ya. Jadi tapi sebenarnya bikin rame itu bukan ininya. Kemudian Malaysia di tahun 2005 mengkonsesi. Nah, blok-blok tadi kan kita konsesikan tuh. Konsesikan, oke. Artinya dikasih kepada perusahaan asing untuk dikelola. Malaysia kemudian mengkonsesikan itu, bayangkan. Tepat di Ambalat. Tepat di Ambalat. Yang kita sudah konsesikan untuk orang lain. Orang lain. Dia konsesikan sekarang orang lain. Lagi-lagi menurut kita tuh salah gitu ya. Tapi menurut dia kan ini masih klaim sepihak. Yang dia kan konsisten sesuai dengan yang dia klaim tahun 79 tadi. 79 tadi. Itulah kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang berarti kita harus paham dulu bahwa memang ini belum ada kesepakatan, gitu ya. Nah kalau kita lihat sekarang yang namanya Ambalat kan cuma itu. Iya, overlapping claimnya itu kan. Nah terus ini adalah apa yang ini posisi kita. Kita maunya seperti itu. Ini kan yang ngasih si panel kita 12 karena dia pulau kecil, sehingga itu adalah yang kita usulkan. Kebayang ya itu ya. Yang kita usulkan segitu. Malaysia tetap konsisten dengan klaim di tahun 79. Tidak berubah. Nah itulah yang sekarang kita rundingkan. Sampai sekarang. Oke. Nah jadi itu Indonesia. Nah Indonesia Palau ini belum sebenarnya. Belum apa namanya. Mungkin banyak nih pemirsa yang bahkan tidak tahu ada negara bernama Palau ya. Palau, ya. Palau itu kan, nah itu kan garis pangkal kepulauan kita. Nah, Palau kan di situ. Sehingga kalau kita bicara 200 mil dari garis pangkal kan itu tuh. Ya, JDE. Ya kan? Nah, kalau Palau di situ dia. 200 milnya. 200 mil. Kan overlap di situ kan. Nah, lalu di mana letak batasnya? Nah, itu garis tengah tuh. Nah, kan gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat ulang dikit. Jadi antara kita dan Palau tuh belum menemukan kesepakatan. Ya, belum sepakat. Nah, kita punya usulan, dia punya usulan gitu. Ini mungkin kita agak cepetin aja dalam arti ini kita ngomong opsi-opsi lah. Sebagai orang ilmiah kita di mana sih sebaiknya garis antara Indonesia dengan Palau tergantung pertimbangannya kan. Pasal apa yang mau kita lihat. Terus pulau itu kita kasih bobot berapa dan segala macam gitu. Presentasi gitu ya. Jadi ada bisa berbagai macam opsi lah gitu ya. Ini masih dirundingkan, kita belum putuskan gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Ini tergantung cara kita ngelihat kasus ini. Sehingga ada di mana. Ini contoh yang lain lagi dengan Filipina. Kita dengan Filipina sama-sama negara kepulauan. Ya. Ini uniknya. 23 Mei 2014 sudah ditetapkan garis batasnya. 20 tahun negosiasi. Itu garis batasnya. Yang menarik, udah sepakat. Yang menarik itu hanya ZTI. Belum landas kontinen. Kalau yang lainnya tadi landas kontinennya dulu, ZTI sekarang ZTI dulu. Baru landas kontinen. Nah kalau kita lihat sekarang bagaimana kira-kira rekonstruksi itu kalau kita lihat kira-kira prosesnya adalah itu garis pangkal kan punya kita. Nah itu adalah garis tengah kan, masih ingat yang menggunakan itu proses untuk equidistance line. Titik-titik. Dihubungkan. Itu equidistance tuh. Benar-benar strict equidistance yang sesuai dengan matematikanya. Tapi ternyata kenyataannya itu yang disepakati agak beda. Nah ini menunjukkan bahwa apa yang kita buat secara matematika belum tentu disepakati oleh dua negara. Tapi ini kan berarti kira-kira mirip lah dengan itu kan. Itu contoh tuh. Nah ada ruang-ruang yang merupakan offset lah gitu ya. Jadi mana yang tadinya menurut garis strict itu punya Indonesia sekarang ditukarkan kira-kira gitu ya. Sehingga jadi lebih sederhana garisnya. Dengan Singapura. Ini tahun 73. Ini tahun 2009. 2014. Jadi ZTE. Enggak, ini laut teritorial kan sempit banget. Laut teritorial. Sempit banget kan.
laut teritorial. Ya, jadi kita dengan Singapura itu udah hampir tuntas tuh. Gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari konteks yang lebih luas lagi, itu garis pangkal kita, itu garis pangkal kita ya. Jaraknya dekat banget, sehingga nanti pasti yang tumpang tindih itu laut teritorialnya. Laut teritorial. Nah, itu adalah garis batas kita dengan Malaysia yang ini, yang kanan, yang sudah ada. Itu dengan 73 tadi masih ingat ya? Ya, terus 2000. Habis itu, nah ini adalah klaimnya Malaysia tahun 79. 79. Kan tadi tahun 79 di Ambalat ada. Di Ambalat ada. Di sini ada juga kan, ya gitu. Dan seterusnya. Nah, ini adalah pulau-pulau bermasalah dulu. Disengketakan punyanya siapa nih. Makanya nih kalau kita lihat ya kenapa dari kiri ke kanan ini belum ada batas nih kan? Belum. Karena ada pulau bermasalah. Malaysia dan Singapura masih mensengketakan. Tapi sekarang udah oke. Pak, kalau boleh bertanya Pak. Ya. Ini kan antara Indonesia dan Singapura terbatas dengan laut teritorial. Yes. Artinya untuk ZEE dan landas kontinen sendiri sudah tidak dibicarakan lagi atau seperti apa? Betul, tidak bicarakan lagi. Karena kan jaraknya dekat mereka. Yang tumpang tindih hanya laut teritorial. Oke. Pak. Nah, ini adalah garis batas yang kemudian diinginkan oleh Indonesia, gitu ya. Itu juga gitu tahun 2009 kalau masih ingat tadi. Dan seterusnya lah. Intinya tetap ada tumpang tindih itu. Yang diinginkan Malaysia sama diinginkan oleh Indonesia. Belum sepakat sampai hari ini. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau lihat lebih konteks yang lebih luas sekarang, di mana sebaiknya batasnya. Nah, ini sebenarnya kajian ilmiah yang harus digunakan untuk menyelesaikan ini. Ini kita bisa secara singkat aja bahas ini garis pangkal kita. Mungkin itu garis pangkalnya Malaysia kalau kita bisa simulasikan. Itu batas dia dengan Singapura. Ini adalah batas kita dengan Singapura dulu. Itu tambahan lagi kan gitu ya tahun 2014. Nah, itu adalah garis batas. Itu adalah klaim dia tahun 79. Nah, dari situ kemudian kita bisa lihat nih, ini keinginan kita, ini keinginan Malaysia dan segala macam lah gitu ya. Ini adalah simulasi ilmiah saja nih. Kita tidak akan bahas di sini, tapi intinya garis yang belum ada, pertimbangannya ada banyak sekali untuk bisa mendapatkan opsi-opsi garis. Opsi-opsi garis. Ya. Dan segala macam lah ya, ini kita ilustrasikan saja bahwa ada berbagai macam opsi lah di situ, tergantung gimana argumentasinya dan hukum apa yang dilihat gitu. Banyak opsinya, jadi cuma tidak satu aja ya Pak ya? Tidak satu. Argumentasi aja nanti gimana gitu. Ini contohnya aja satu opsi seperti ini ya, kita akan lihat apakah ini adil apa enggak dan segala macam. Oke. Di Laut Cina Selatan sekarang. Menarik nih. Ini kan Laut Cina Selatan itu biasanya kan daratan dikelilingi lautan. Daratan dikelilingi lautan, Sekarang lautan dikelilingi daratan. Lautan dikelilingi daratan. Benar kan? Betul. Jadi klaimnya kan pasti begitu. Cina pasti dia berhak ke selatan kan? Vietnam berhak ke timur, betul kan? Malaysia, Singapura berhak ke utara. Brunei, Filipina, Taiwan berhak ke arah barat. Semua tertuju di Laut Cina Selatan. Semua tertuju di Laut Cina Selatan. Dan mereka punya hak berdasarkan hukum kan gitu. Kalau ini dicepatin dikit klaimnya. Jadi serem banget kan? Kompleks sekali gitu. Jadi bayangkan semua negara ngikutin hukum aja. Udah kompleks. Apalagi ada negara yang nggak ngikutin hukum gitu. Gitu contohnya. Jadi lebih kompleks lagi. Nah, ini kalau kita liatin sekilas saja batas antara Indonesia dengan Malaysia udah ada di situ, ingat kan? Ini dengan Vietnam, betul ya? Betul. Jadi kalau dasar laut, ini kan dasar laut nih tadinya. Kalau mau dasar udah clear. Gitu. Tapi kalau ngomong ZEE, itu haknya 200 dari Vietnam, ini 200 dari Malaysia, Filipina, Brunei, ini dari Indonesia. Udah kelihatan tuh kompleksnya tumpang tindih ya kan. Nah, dari situlah kemudian kita jadi tahu berarti kita punya urusan sama Vietnam, kita punya urusan sama Malaysia kan gitu. Ini contohnya dengan Vietnam nih. Vietnam maunya untuk ZEE ini Vietnam maunya di situ. Kita maunya di situ. Artinya apa tuh? Overlap. Kita dengan Vietnam. Berarti itu urusan kita dengan Vietnam sekarang. Nah, karena overlapping kan ya kalau dia datang ke situ tetap kita akan bilang dia melanggar. Kalau kita ke situ juga sebaliknya dia juga akan kan gitu kan. Kita paham lah kenapa begitu. Nah, ini kan berarti yang harus kita selesaikan. Nah, yang menarik adalah di mana batasnya sekarang untuk air lautnya, apakah di situ
atau di situ. Karena kan di antara itu kan. Secara ilmiah. Secara ilmiahnya gitu. Oke. Tapi di luar itu, ini kan berarti ada overlap kita dengan Vietnam. Oke. Dengan yang lain, kita harusnya nggak punya urusan dengan yang lain nih, hanya dengan Vietnam, dengan Malaysia. Tahu Cina atau Tiongkok ada klaim yang namanya Nine Dash Line itu. Yang kalau kita overlap di situ kan. Nah, itulah urusan sekarang. Tapi apakah overlap ini benar? Ya, secara legal nggak benar. Oke. Karena tidak sesuai dengan UNCLOS. Gitu. Tapi dia kan merasa punya di situ gitu. Nah, itu Malaysia. Ingat dulu ke tahun 79 Malaysia itu ternyata sampai situ juga. Oke, sampai jadi, Ambalat ya. Iya, sampai Ambalat juga kan gitu, ini Ambalat di sini kan. Oke. Gitu. Nah, itu berarti overlapnya dan segala macam lah. Nah, yang menarik adalah kita sudah berhasil dengan Vietnam menetapkan batas ZTE di situ dia batas. Kurang lebih di situlah ya. Ya kan? Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang itu jadi solusi seperti di Laut Cina Selatan kita dengan Vietnam, tapi sudah fix. Sudah fix. Tapi kita dengan Cina atau Tiongkok belum atau tidak, karena kan kita sebenarnya tidak punya secara legal. Kita nggak punya urusan sama dia kan. Kalau kita lihat dengan Vietnam tuh gini, ini berarti tahun 2003 tadi. Landas kontinen. Lalu ini maunya kita, ini maunya Indonesia. Ini maunya Vietnam kan gitu tadi. Ternyata dari tumpang tindih ini kita berhasil menyepakati itu. Artinya di antara tumpang tindih lah. Di antara tumpang tindih. Betul kan? Betul. Nah, sehingga ini kan berarti tetap aja sekarang namanya garis ZTE-nya dengan landas kontinennya beda. Beda. Berarti di sini dasar lautnya punya Vietnam, air lautnya Indonesia. Nah, ini mirip dengan tadi Australia. Oke. Nah, ini berarti menunjukkan kita sudah berhasil bikin sesuatu yang mirip sama apa yang kita lakukan di Australia tadi. Gitu kan. Nah, itu ya. Sehingga nanti kita udah tahu sekarang berarti ikannya punya Indonesia, migasnya punya Vietnam, dan teripangnya punya Vietnam. Gitu. Oke, gitu aja. Gimana? Komentar dulu. Begitu ini Pak, begitu kompleksnya, apalagi dengan Indonesia punya banyak tetangga berbatasan. Dan proses yang panjang tadi ada yang sampai 20 tahun. Betul. Ada yang singkat juga mungkin tiap tahunnya terus diproseskan. Masih banyak PR-nya. Oke, saya kira gitu ya. Pak. Terima kasih sudah menemani Mas Milzam. Ya, itu tadi obrolan kita soal batas maritim dengan Mas Milzam. Terima kasih Mas Milzam. Baik, sama-sama Pak Andi. Ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.